Wakil Bupati, Kepala Badan Dinas Pertekda Wilayah Kabupaten Banyumas, Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Kami haturkan selamat datang dalam acara pembukaan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tahun 2016 dengan tema mendorong percepatan pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang kami hormati, agar acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan hikmat, marilah kita buka dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimohon berdiri. Kami hormati, mengawali seluruh rangkaian acara pada siang hari ini adalah doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Mamuklis SE. Kami silakan. Wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, segala puja dan puji syukur atas curahan rahmat dan karunia-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami dapat mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan di tahun 2016. Kiranya dapat berjalan lancar dan penuh hikmah. Ya Allah Maha Kuasa, jadikan kegiatan ini sebagai ikhtiar kami untuk dapat memberikan pemahaman peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan, ilmu yang bermanfaat, dan berikanlah kemudahan atas segala urusan kami, serta kesuksesan dalam melaksanakan semua tugas yang lepaskanlah kami dari segala kesulitan hidup di dunia, dan lepaskanlah kami dari siksaan akhirat. Ya Allah Maha Pengampun, ampunilah kami sekiranya kami belum mampu memberikan dedikasi dan pengabdian terbaik untuk masyarakat, bangsa dan negara kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa saudara-saudara amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Banyumas, yang kami hormati Bapak Kajari Banyumas, yang kami hormati seluruh peserta sosialisasi
serta SKPD dan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Banyumas, khusus untuk Kepala Desa adalah Kecamatan Banyumas dan Sumbang. Dalam rangka meningkatkan pemahaman peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, pemerintah Kabupaten Banyumas menyelenggarakan sosialisasi peraturan perundang-undangan tahun 2016 dengan tema mendorong percepatan pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan. Dasar pelaksanaan adalah DPR nomor 1.20.029.0019 kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan. 2. Pelaksanaan sosialisasi. Waktu dan tempat: hari Rabu tanggal 20 Januari 2016, waktu pukul 10 sampai dengan selesai, di Pendopo Sipandi, Kabupaten Banyumas. Peserta sosialisasi sebanyak 140 orang, terdiri dari Kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyumas dan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Banyumas. Kejernihan dan penerangan kepada kita semuanya, sehingga yang awalnya kita remang-remang, kita buram, tidak mengetahui sesuatu, akan menjadi terang benderang dan mengetahui sesuatu. Yang tadinya kita ragu dan khawatir, maka dengan sosialisasi ini kita harapkan menjadi yakin, menjadi mantap, menjadi penuh semangat bahwa hari-hari yang akan datang akan jauh lebih baik, akan jauh lebih cerah, akan jauh lebih adil, dan akan jauh memberikan harapan kepada kita semua, akan terayomi lebih baik lagi. Dengan adanya sosialisasi ini, maka kita berharap teman-teman semuanya, seluruh PNS yang melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari untuk mensejahterakan, memberikan dorongan, memperdayagunakan seluruh resources yang ada di Kabupaten Banyumas ini demi kemakmuran dan kesejahteraan SKPD dan Kepala Desa atas peraturan perundangan yang terkait dengan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pemerintah Kabupaten Banyumas pada hari ini menyelenggarakan sosialisasi peraturan perundang-undangan tahun 2016 dengan tema mendorong percepatan pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami laporkan Pak Bupati, Pak Kajari, Pak Wakil hadir di depan Bapak. Ini ada sekitar 141 peserta Bapak. Yang hadir adalah Kepala SKPD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, kemudian ada Kepala Bagian, kemudian ada Camat, ada Staf Ahli juga hadir, Camat, Lurah, dan Kades untuk wilayah Kecamatan Banyumas dan Sumbang. Karena ada sekitar jumlahnya banyak, 301 lebih, jadi dihadirkan tersignifikan nanti kita akan beliau. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam sosialisasi peraturan perundang-undangan tahun 2016 ini, kita menghadirkan narasumber yaitu Bapak Dian Nawesa, Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas, yang akan menyampaikan materi peranan tim mengawal pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah. Panggil Ibu Dian biasanya. Kalau di bank lagi ngantri, silakan Ibu Dian. Jadi mungkin itu kata pepatah apa arti sebuah nama. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita kondisi santai, enjoy, sambil kita mendengar mungkin apa yang dimaksud dengan TP4D, supaya kita satu hati, satu kata dalam membangun Banyumas ke depan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan siang ini
Dasar dari TPPAD ini adalah keputusan Jaksa Agung nomor Cap 152 tanggal 1 Oktober 2015. Seperti apa yang telah disampaikan Bapak Bupati tadi, bahwa tujuan asal mula berdiri TPPAD karena adanya kekhawatiran dan bahkan yang lebih tren kemarin adanya kegaduhan pada aparatur pemerintah daerah, pemerintah pusat, karena begitu banyaknya pengamanan dan penanganan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang seolah-olah mengganggu kinerja aparatur pemerintah daerah. Maka Jaksa Agung mengambil sikap dengan pembentukan tim ini dengan tugas dan fungsinya adalah pertama, mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya pencegahan atau preventif. Seperti tadi disampaikan Pak Bupati, hal preventif inilah yang menjadi pokok utama daripada tugas kejaksaan dalam forum TPPAD ini. Pada kesempatan berbahagia ini, mari setelah kita sosialisasikan ini, mari kita bersama-sama membuka diri. Dan kita juga dibatasi, kejaksaan dibatasi, tidak akan melakukan hal-hal yang di luar dari tugas pokok dan fungsi yang sudah digariskan. Apabila nanti ke depan rekan-rekan jaksa ataupun tim yang kita sudah bentuk untuk melakukan koordinasi dengan Bapak-Bapak Ibu sekalian, ternyata ada yang bermain tidak baik, silakan laporkan kepada kami, akan kami tindak secara tegas. Ya. Yang berikut adalah memberikan penerangan penyelesaian baik atas inisiatif kami selaku tim maupun juga atas permintaan dari pihak-pihak terkait, mungkin dari kepala dinas ingin melakukan penyuluhan hukum, silakan, kami siap. Kami baru-baru ini juga sebagai masukan buat Bapak Ibu sekalian, kami sudah bekerja sama dengan kepala dinas pendidikan dengan tujuan kita akan memberikan sosialisasi anti korupsi di sekolah-sekolah. Dan sudah 2 kecamatan kemarin kami lakukan, Kecamatan Subiu, kita kumpulkan 14 sekolah dengan tujuan apa? Mereka akan menjadi pelopor anti korupsi. Dan juga di SMA Negeri Banyumas, di sana sudah kita bentuk juga kantin kejujuran dengan tujuan apa? Ke depan mereka akan menjadi pemimpin yang berintegritas, yang jujur, dengan dibentuknya kantin kejujuran. Dan ini akan program kami lakukan kepada seluruh SMA di wilayah hukum kami. Mungkin akan ke depan di Kecamatan Tambak sudah kita rencanakan juga. Yang berikut dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas dan potensi. Sebuah peninggalan buat kita yang tadinya mandang, sekarang melihat Bapak wajahnya sudah lain kan? Dan saya yakin bahwa dalam wajah yang sudah asli ini tentunya teman-teman juga mengerti semua. Pertanyaan kami, mudah-mudahan wilayah Purwokerto dan kepolisian Banyumas memahami tentang TP4 ini. Karena seperti yang tadi Bapak Bupati sampaikan, bahwa sepanjang memang sebuah kegiatan itu kemudian dalam bahasa hukumnya ada niatan baik kooperatif untuk mengembalikan, Bapak tadi mengatakan mungkin bisa. Tapi apakah kemudian Kejaksaan Purwokerto, apakah mungkin kepolisian juga sama format yang menerjemahkan aturan ini? Ini juga harus jangan sampai nanti tempat di wilayah hukum Purwokerto itu kan Banyumas bukan Purwokerto. Ini yang pertama, Bapak. Kemudian yang kedua, seperti kita ketahui masyarakat mempunyai fungsi pengawasan. Di Banyumas ini yang namanya lembaga swadaya masyarakat yang mengatasnamakan anti korupsi jumlahnya banyak banget, Pak. Sudah berbuih gitu. Yang mengatasnamakan KPK, mengatasnamakan kakek moyang. Yang akibatnya teman-teman ini nyusul, nggak ditekan itu gede, Pak. Pertanyaan saya, apakah Bapak punya data? Lembaga-lembaga semacam ini jangan sampai nanti Bapaknya sudah bagus, kejaksaan, tapi mereka itu melakukan gerakan bawah tanah, Pak. Namanya underground. Ya kemudian nyari kesalahan-kesalahan, ujung-ujungnya
Bapak bisa bayangkan. Awas sudah keluar dan sebagainya. Dan mudah-mudahan Bapak juga tidak mudah mendapatkan informasi sepihak dari lembaga-lembaga semacam ini yang ujung-ujungnya hanya sadar UD. Demikian ya teman-teman ya. Karena ternyata ini berat dan di mana-mana orang selalu gayanya gaya kayak lebih bergaya mereka daripada jaksanya. Ya kan? Pandolnya lepek-lepek. Pandol pengeluaran melek gayanya gaya. Dan mungkin wajahnya lebih saru dari Bapak. Ini jauh Pak, karena Pak Bupati sudah katakan 2016 saatnya kita berprestasi. Pak Bupati mencanangkan kalau prestasi dan Bapak sudah memberikan apresiasi bahwa kita harus berprestasi untuk kesejahteraan rakyat. Tapi kalau para akuntir, para mereka yang notabene itu kadang-kadang urus-urus, itu juga harus Bapak ingatkan. Anda boleh, masyarakat boleh mempunyai pengawasan, tapi dengan cara-cara yang legal, yang formal, yang santun, yang baik, jangan terus hanya sekedar seperti itu. Mohon maaf atas apa yang disampaikan, mohon maaf Pak Bupati, mohon maaf Mbak. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang banyak sekali dan itu mengganggu pola kerja kami. Bukan masalah kita melaksanakan konstruksi bina marga, bautnik maupun pengairan, tentu saja di konstruksinya masih ada kekurangan. Nah, kami harapkan juga buat Bapak kalau ada surat-surat semacam itu, monggo Bapak nanti kami dipanggil saja, tapi tentu saja apa yang disampaikan Pak Bupati nggak usah pakai surat Pak. Kami ditelepon, Pak Ir ini kok ada laporan seperti ini, silakan diverifikasi, ambil bawa data-datanya. Kami siap. Yang kedua, ada beberapa program strategis kami yang tentu saja ini perlu mendapat pendampingan dari Bapak Kajari sebagai TP4. Kami nanti akan bekerjasama dengan Bapak untuk mendampingi kami di program-program yang menurut kami ini sangat strategis sehingga perlu ada pendampingan. Saya kira itu Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati dan Pak Kajari. Mohon maaf, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menanyakan perihal hibah Bapak, karena percepatan pembangunan di bidang pertanian itu sangat berkaitan dengan dana-dana hibah. Nah, kami ingin membandingkan beberapa tempat di kabupaten lain itu ada yang bisa menjalankan kegiatan hibah ini meskipun belum berbadan hukum. Kami di Dinas Pertanian, kami menahan diri untuk tidak melakukan pembelanjaan yang bersifat hibah karena memang ada undang-undang dan Permendagri di atasnya yang mewajibkan kelompok tani harus berbadan hukum. Tentunya dengan kami menahan diri ini, percepatan pembangunan di bidang irigasi, kemudian pembangunan yang sifatnya untuk pembangunan bidang pertanian itu menjadi terhenti. Dan ini sangat merugikan bagi petani karena yang mestinya mereka bisa menghadapi musim kemarau dengan bisa mengalirkan air, tapi beberapa kegiatan tidak bisa terlaksana sehingga tentunya kekeringan menjadi lebih banyak. Terima kasih. Saya berterima kasih. Memang tadi juga kita sempat bahas Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Jadi memang di Indonesia ini paling aneh di Banyumas. 1 Bupati, 2 Kajari, 2 Karutan, 2 PN. Kalau saya tugas di Wamena, saya 1 Kajari, 8 Bupati, Pak. Nah, jadi memang itulah. Karena sudah digariskan seperti itu. Jadi berkaitan dengan koordinasi ini, kami dengan Kajari Purwokerto sudah sepakat. Jadi apapun yang ditangani Kajari Banyumas, kami memberitahukan ke Kajari Purwokerto dan kita berkoordinasi dengan baik. Dan itu sudah perintah Pak Jaksa Tinggi. Jadi tidak ada disekat, jangan khawatir Pak. Ada yang kalau berkaitan dengan hal-hal ini, memang
tadi sebelum saya sudah deteksi kalau tidak ada keberanian yang sama. Jadi peran Bapak semua ini harus berani mensikapi, menolak kalau memang mereka minta. Ya, kalau mereka pun mendesak, memang sudah selalu mendatangi dari koordinasi dengan aparatur hukum yang lain, dalam hal ini polisi. Lapor secara diam-diam. Bila perlu tangkap, Pak. Ya, saya jujur, Pak. Ya, saya baru 3 bulan di Banyumas, laporan LSM itu mungkin sudah 100-an, Pak. Yang masuk ke saya, tapi saya filter. Saya juga filter. Karena saya juga tidak mau diatur. Kalau memang itu tidak benar, saya ngecek diam-diam, mencari tahu. Karena ada 100 masuk, Pak. Ini ada kasih intel saya. Bahkan mereka datangi, Pak. Datang, mungkin Bapak Ibu sekalian tahu. Tapi apa? Saya terima masukan mereka, tapi saya juga tidak cepat telan apa yang manis mereka sampaikan. Begitu, Pak. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting Bapak Ibu sekalian, aturan yang sudah ditetapkan oleh aturan peraturan perundangan yang ada, seperti tadi saya sampaikan, nanti ada pendampingan, kami siap mendampingi. Jadi polis proyek-proyek atau kegiatan yang memerlukan pendampingan segera. Mulai dari yang besar, kecil-kecil, lokasi di mana nilainya berapa, volumenya berapa, terus pendampingan itu tidak bisa di tengah jalan. Ngomong ini tidak orang tahu, pendampingan harus mulai dari awal. Jadi jangan sampai nanti nyusul di bulan Juni minta pendampingan telat, ya.